Update OS 6 tahun. Yakin? Gak bosan? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy A16 LTE. Dan gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai Samsung Galaxy A16 LTE. So buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Seperti biasa, gue mulai ceritanya dari harganya dulu. Sebenarnya Samsung Galaxy A16 ini ada beberapa varian, dan yang lagi gue pegang ini adalah varian 4G yang punya dua pilihan internal storage. Ada yang 128GB kayak yang lagi gue pegang sekarang, dan ada juga yang 256GB. Untuk harganya sendiri, untuk varian 128GB itu dibanderol dengan harga Rp2.999.000, sedangkan untuk varian 256GB dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Nah, untuk varian yang 5G harganya beda lumayan jauh, yaitu Rp3.799.000, dan cuman ada satu pilihan internal storage aja. Sejauh ini gue ngerasa kayaknya varian 4G ini lebih worth it karena lo nggak harus ngeluarin uang berlebih untuk nikmatin sinyal 5G yang sampai sekarang juga belum merata di Indonesia. Well, harga yang gue sebutin di atas adalah harga resmi dari websitenya Samsung, dan kalau lo mau beli sebenarnya harganya bisa lebih murah di marketplace. Dan seperti biasa ya, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah atau tag produk di pojok kiri bawah. Terus dengan uang yang udah lo keluarin, apa aja sih yang lo bakal dapetin dari Samsung Galaxy A16 LTE ini? Oke, gue ceritain dari apa yang jadi nilai jual utamanya buat Samsung Galaxy A16 LTE ini, yaitu dukungan software yang panjang. Sebenarnya dukungan software yang panjang ini sering banget ditanyain sama netizen Indonesia, dan di kelas harga yang sebenarnya sama kayak Galaxy A15 sebelumnya, Samsung janjiin buat ngasih pembaruan Android hingga 6 tahun ke depan. Dan inget ya, ini handphone keluar di tahun 2024 dengan penggunaan Android 14. Artinya handphone ini akan mendapat upgrade OS hingga tahun 2030 dengan Android hingga versi 20. Dan biasanya untuk patch security akan terus dapat sampai 1 tahun berikutnya. Yang artinya ini hitungan kasar gue ya, handphone ini paling enggak bisa dipakai buat 7 tahun ke depan dengan catatan hanya untuk masalah software aja. Tapi coba deh bayangin, handphone 2 jutaan mana yang berani ngasih upgrade OS sampai 6 tahun kayak Samsung Galaxy A16 LTE ini. Selain itu ya, yang jadi nilai jual utama di Samsung Galaxy A16 LTE ini adalah keamanan data penggunanya. Samsung membekali Galaxy A16 LTE dengan fitur Knox Vault, dan seperti yang sering lo dengar, fitur ini menjanjikan data kita sebagai pengguna itu akan tetap aman. Dan kalau lo aktifkan fitur auto blocker, aplikasi-aplikasi pihak ketiga di luar toko aplikasi nggak resmi itu nggak bisa diinstal. Artinya saat seandainya handphone ini digunakan sama orang yang kurang paham tentang install APK, bisa terhindar dari scam yang sering muncul akhir-akhir ini, kayak APK berkedok undangan. Sejauh ini menurut gue itu adalah dua hal yang jadi nilai jual utama Samsung untuk Galaxy A16 LTE. Selebihnya sebenarnya masih mirip-mirip sama kayak Galaxy A15 LTE sebelumnya. Contohnya dari segi desain ini plek ketiplek masih mirip ya sama Galaxy A15 LTE sebelumnya, tapi hal ini bukan berarti jelek kok. Justru menurut gue Samsung udah menemukan jati dirinya dan konsisten dengan desain yang seperti ini, dan biar nggak ada kesenjangan antara pengguna seri low end, middle end, atau bahkan seri high endnya mereka, semuanya dibikin sama desainnya. Material yang digunakan juga masih sama, yaitu polikarbonat di hampir semua bodinya. Tapi yang bikin gue salut di sini, finishing Samsung tuh rapi banget, nggak ada bagian yang nggak rata atau tajam di bagian sudut, jadinya tetap nyaman pegang handphonenya. Dan ngomongin soal handling, sebenarnya Samsung Galaxy A16 LTE ini bodinya lebih besar dibandingkan dengan beberapa handphone lain di luar sana dengan rentang harga yang sama. Untuk ukuran tangan gue, jujur gue sih nggak ada kendala ya pas mengoperasikan handphone ini, baik dengan satu tangan atau dua tangan sekaligus. Keluar masuk kantong masih enak, bobotnya emang tergolong agak berat, ada di 200 gram, tapi buat gue yang sehari-hari pakai S23 Ultra, bobotnya masih tergolong biasa aja. Bahkan dengan bobot yang agak berat ini justru ngasih kesan kalau handphonenya itu kokoh, padat, dan juga solid. Oh ya, dengan desain kayak gini Samsung juga berhasil ya ngasih perlindungan terhadap percikan air dan debu, yaitu IP54. Jadinya aman nih kalau handphonenya cuman kehujanan tipis-tipis aja.
Hal selanjutnya yang mau gue bahas dari Samsung Galaxy A16 LTE ini adalah layarnya. Well, sebenarnya ini sih yang menjadi tanda tanya besar. Di saat brand lain udah mulai mengadopsi layar punch hole display, kenapa Samsung masih bertahan dengan layar Infinity U display-nya? Betul, layarnya udah pakai panel AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Udah gitu, resolusinya juga udah tajam dan enak juga dipandang mata. Tapi ya kebanyakan orang pasti akan lihat desain dulu sebelum tahu gimana spek dalamnya. Intinya tuh ya, harus bisa menarik perhatian dulu sebelum kita kenal lebih jauh. Tapi di luar itu semua, layar Samsung Galaxy A16 LTE ini masih terbilang sangat baik di kelasnya. Warna yang dihasilkan juga enak, nggak bikin sakit mata juga meskipun dipakai lama. Udah support 10 sentuhan jari dengan touch sampling rate yang tercatat bisa sampai 200Hz. Sejauh ini layarnya nyaman dipakai buat main game dan juga responsif dan nggak delay. Tapi biarpun layarnya AMOLED, dia belum punya fitur Always On Display. Solusinya tinggal download Always On Display pihak ketiga aja. Udah banyak di Play Store juga. Oh iya, sama satu lagi, fingerprintnya belum di dalam layar, masih di bagian samping. Tapi ini justru gue lebih suka karena terkesan lebih natural dan lebih cepat juga responnya. Beralih ke sektor performa, sebenarnya gue nggak ada keluhan di sektor performa ini. Seperti yang lo tahu juga lah, Helio G99 itu adalah salah satu prosesor yang cukup bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan bisa diprediksi juga buat bisa jalanin aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Bahkan dengan janji Samsung bakal ngasih update hingga 6 tahun ke depan, Samsung pun percaya kalau prosesor ini mampu. Yang jadi kendala satu-satunya menurut gue itu cuma ada di rasa bosan yang nantinya mungkin muncul saat menggunakan handphone ini udah kelamaan. Dipadukan dengan RAM 8GB dengan internal storage 128GB, skor Antutu yang berhasil didapatkan di Samsung Galaxy A16 LTE ini sebesar 400 ribuan poin. Dan ini juga udah jadi ciri atau tipikal dari Helio G99. Untuk kestabilan, Helio G99 ini juga udah jadi yang terbaik menurut gue di kelasnya dengan kestabilan hingga 99,6%. Selain itu, untuk performa single core dan multi core-nya juga menurut gue udah baik dan hasilnya seperti yang bisa lo lihat di layar. Selama beberapa waktu gue pakai headphone ini, performa harian handphone ini udah sangat mumpuni. Buka tutup aplikasi berasa lancar, begitupun juga saat menjalankan aplikasi. Dipakai main game juga masih enak, khususnya game casual kayak Mobile Legends. Sekarang gue mau ceritain tentang kamera dari Samsung Galaxy A16 LTE. Menurut gue, kamera bukan jadi fokus utama dari handphone ini, karena beberapa kali gue ambil foto menggunakan Galaxy A16 LTE, hasilnya itu bisa dibilang biasa aja. Tapi yang patut diapresiasi, Samsung masih menyematkan lensa ultra wide di handphone ini dengan resolusi 5MP. Tentu hal ini bakal berguna buat lo yang emang butuh lensa ultra wide. Adapun lensa utama dari handphone ini punya resolusi sebesar 50MP dengan bukaan f1.8 dan lensa terakhir yaitu lensa makro dengan resolusi 2MP. Sedangkan untuk kamera depan, Samsung Galaxy A16 LTE ini cuma dibekali single selfie kamera aja dengan resolusi 13MP dengan bukaan f2.0. Dari sektor perekaman video, baik kamera depan dan juga kamera belakang, Samsung Galaxy A16 LTE ini bisa rekam hingga maksimal Full HD 30fps, dan berikut adalah beberapa sampel foto dari Samsung Galaxy A16 LTE. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A16 LTE ya. Ini direkam pakai tangan aja, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm teman-teman. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Samsung Galaxy A16 LTE nya, dipegang pakai tangan aja dan nggak pakai gimbal nih teman-teman. Kebetulan gue lagi ada di apa ini namanya, Shop Mak Garang di daerah Jati Asih nih teman-teman ya. Lagi makan sore ya. Gue kalau makan malam tuh jam segini teman-teman, sekitar jam 4, jam 5 ya. Setelah itu gue udah nggak makan lagi sampai besok pagi gitu teman-teman, sebelum gue mulai kerja nih. Dan ya udah seperti ini teman-teman kemampuan kamera depannya, 1080p 30fps. Dia bukan yang 60fps karena tidak ada pilihan untuk yang 60fps nih teman-teman.
Nah, yang sekarang lo lihat ini adalah sampel kamera belakangnya dari Samsung Galaxy A16 LTE, teman-teman. Direkam di resolusi yang sama, 1080p 30fps, karena memang mentoknya cuma di 1080p 30fps aja. Jalan kaki dipegang pakai tangan dan tidak pakai gimbal, teman-teman. Ya, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 cm, ya, 15-20 cm, seperti ini. Ya, di depan muka banget sebenarnya ini handphonenya. Dan seperti yang bisa lo lihat juga untuk kestabilannya, ya kayak gini teman-teman. Untuk kestabilannya kalau menurut gue sebenarnya sih hasil dari videonya menurut gue sudah oke. Warnanya khasnya Samsung banget yang sedikit rada dibus gitu ya. Tapi untuk kestabilannya kalau menurut gue sebenarnya agak sedikit kurang. Jadi solusinya tinggal dipakein gimbal aja. Kalau misalkan emang lo juga pengen tahu gimana kualitas kameranya, kalau misalkan seandainya gue pakai gimbal, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue coba bikinin videonya kalau misalkan dia pakai gimbal. Dan untuk kamera belakang ini dia bisa di zoom 2 kali dan mentoknya itu sampai di mentoknya bisa sampai di 10 kali seperti ini. Dan saat di zoom sampai 10 kali kayak gini ya teman-teman, menurut gue ini hasilnya masih cukup bisa diterima. Meskipun bukan yang detail banget, tapi masih bisa diterima lah teman-teman. Dan dia bisa seperti ini. Untuk yang video ultrawide, apakah dia bisa atau enggak, pas lagi ngerekam kayak gini dia nggak ada pilihan untuk pindah ke ultrawide sih teman-teman. Cuman 1 kali sampai 2 kali zoom aja. Mau ngerekam ultrawide, lo harus matiin dulu perekamannya ya teman-teman. Ini sekarang gue ngerekamnya pakai resolusi yang sama 1080p 30fps, tapi dia pakai lensa ultrawide nih teman-teman. Dia pakai lensa ultrawide. Jadi kalau misalkan lo mau ngerekam pakai ultrawide, itu harus lo stop dulu perekamannya. Dia nggak bisa langsung pindah lensa kayak gitu teman-teman. Untuk mikrofon rasanya produk-produk Samsung itu udah emang bagus semua ya, mulai dari seri entry levelnya mereka. Tapi gimana dengan kualitas speakernya? Samsung Galaxy A16 LTE dibekali single speaker di bagian bawah yang menurut gue posisinya sudah pas. Jadi saat lo main game atau nonton film dengan mode landscape, speakernya itu nggak ketutupan. Untuk kualitas audionya udah cukup menurut gue. Suaranya kenceng, detail, meskipun bassnya masih berasa tipis. Bergeser ke sektor komunikasi, jelas sesuai namanya, Galaxy A16 LTE ini punya jaringan 4G. Tapi selama menggunakan handphone ini, gue belum nemuin dia bisa nangkep sinyal 4G+. Untuk kekuatan antenanya sendiri menurut gue ini yang masih jadi PR ya, karena pas kemarin gue jalan ke Puncak Bogor, beberapa device Samsung yang gue pakai ada S23 Ultra, S24 Ultra, Galaxy A13 dan Galaxy A16 ini semuanya sulit dapat sinyal. Giliran SIM cardnya gue pindahin ke handphone lain bisa dapat sinyalnya. Ya emang itu berlaku cuma di tempat tinggi dan cukup terpencil aja. Kalau dibawa ke daerah kota sih bakal aman handphonenya. Untuk Bluetooth, handphone yang satu ini punya konektivitas Bluetooth yang baik. Beberapa device kayak TWS, smartwatch, Bluetooth speaker itu bisa terhubung dengan baik ke handphone yang satu ini. Begitupun juga dengan Wi-Fi, koneksi antar device juga berjalan dengan cukup baik. Tapi sayangnya emang belum bisa yang meneruskan sinyal Wi-Fi, karena saat lo aktifkan hotspot, Wi-Fi-nya otomatis mati. Begitupun juga sebaliknya. Untuk NFC udah ready ya di handphone yang satu ini, tapi belum support buat duplikasi kunci. Cuman buat pairing antar device, cek saldo dan isi saldo uang elektronik dan payment aja. Untuk konektor fisik, Galaxy A16 LTE cuma dibekali satu buah port USB Type-C tanpa jack audio 3,5 mm. USB-nya kepala 2, bisa buat transfer data, belum yang cepet banget tapi udah cukup. Bisa connect ke headset kabel dengan input Type-C dan bisa connect ke mic wireless juga. Untuk baterai ini udah jadi tipikal Samsung juga ya, 5000 mAh dengan SOT yang sering gue dapet itu ada di antara 5-6 jam tergantung kondisi. Charger maksimal yang bisa diterima di handphone ini adalah 25 watt. Butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa penuhin handphonenya. Kesimpulan gue buat handphone ini adalah menurut gue ini masih sama kayak Galaxy A15 LTE sebelumnya yang pernah gue coba juga, dengan ketambahan update OS hingga 6 tahun ke depan. Kenapa gue bisa bilang ini sama? Karena ya emang sama dari pengalaman penggunaannya. Menurut gue kayak Samsung ini cuman lagi ngisi kekosongan aja untuk lanjutin seri A15 LTE sebelumnya. Apakah hal itu jelek? Menurut gue enggak juga, dan gue berusaha memaklumi itu. Inovasi itu kan kadang susah buat dikembangkan, apalagi kalau sebenarnya seri sebelumnya itu juga udah bagus. Ya jadi kayak bingung aja gitu, apalagi yang harus diotak-atik biar kelihatan beda. Tapi itu semua murni pendapat gue pribadi ya, dan bisa aja gue sama lo beda menilai Galaxy A16 LTE ini.
Nah, jadi gitu ya teman-teman, Samsung Galaxy A16 LTE, sebuah handphone dari Samsung yang sebenarnya terkesan masih mirip sama generasi sebelumnya, tapi Samsung menambahkan update OS hingga 6 tahun ke depan. Tapi ya semua yang gue sampaikan di video kali ini tuh murni pendapat gue pribadi. Kalau misalkan seandainya pendapat kita beda, tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai Samsung Galaxy A16 LTE. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.